Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar lanjutan dari ajaran Yahudi tentang jilbab. Kali ini kita membahas salah satu rasul atau guru perjanjian baru yang sangat terkenal, yaitu Paulus yang mengharuskan. Nah, di sini kita melihat dia itu mengharuskan orang Kristen perempuan untuk berjilbab. Tapi ada hal lain selain keharusan itu, yaitu dia tidak suka mendebat jika orang tidak mau, intinya. Mari kita lihat ayatnya dan juga contoh-contoh dari umat Paulus, orang-orang yang mengikuti ajaran Paulus, orang-orang Kristen perempuan yang memakai jilbab atau kerudung, atau istilahnya yang lain tudung ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika Anda punya pandangan, punya pendapat, atau bahkan Anda juga memakai jilbab. Tuhan hidup selalu bersama kita. Amin. Kita melanjutkan tentang jilbab Yahudi yang sudah kita bahas di sebelumnya. Sekarang kita ke Kristen. Ini contoh. Rapi juga ya kalau gini. Nah, jadi di dalam ajaran Paulus atau umatnya Paulus itu dia sangat ketat tentang ini ya. Jika laki-laki berdoa atau bernubuat dan kepala bertudung itu bertutup gitu ya, menghina kepalanya. Dia perempuan yang berdoa atau bernubuat dan kepala tidak bertudung menghina kepalanya. Jadi laki tidak boleh dalam ajaran Paulus, perempuan wajib ya. Gitu. Bahkan dia bilang, patutkah perempuan berdoa tanpa bertudung gitu. Kalau kita lihat terjemahan lain, setiap pria ketika berdoa atau bernubuat dan berkerudung kepala, dia sedang menghina kepalanya. Setiap wanita ketika berdoa atau bernubuat dan kepala tiada berkerudung, ia menghina kepala. Gitu. Jadi kalau wanita tidak pakai kerudung, disuruh cukur aja gundul, itu maksudnya, digunduli ya. Nah gitu. Walaupun sebenarnya dalam budaya Yahudi atau budaya Israel pernah ada masa di mana para lelaki berambut panjang, gitu ya. Misalnya zaman Absalom, dia dianggap tampan dengan rambut yang sangat tebal, artinya kan gondrong gitu. Makanya kalau kita lihat sekarang gambar-gambar tentang Yesus yang gondrong, nah itu sebenarnya tidak sesuai ajaran Paulus. Ada beberapa gambar Yesus gondrong yang banyak sekali versinya, sedangkan ada juga yang rambut pendek. Nah yang rambut pendek ini sesuai ajaran Paulus gitu. Jadi termasuk kalau umat Paulus akan pendek-pendek rambutnya. Nah ini bentar, di sini dikatakan dia ngomong ini pakai alam ya. Bukankah alam sendiri mengajarkan kepadamu bahwa sebenarnya jika pria berambut panjang, hal itu adalah suatu kehinaan bagimu. Jadi di masa Paulus, berarti di abad pertama, pria itu tidak berambut panjang gitu. Sedangkan di masanya Daud, Absalom, itu berarti dia rambut panjang itu keindahan bagi pria. Jadi ada perubahan budaya gitu. Perubahan ajaran juga. Nah, sedangkan Paulus itu kan disebut sebagai salah satu mazhab atau golongan Yahudi yang paling keras. Dia berasal dari golongan yang sangat keras. Nah, golongan yang keras siapa? Yang ini. Yang tadi, yang orang-orang Yahudi yang di video saya sebelumnya. Jadi orang-orang seperti itu, para wanitanya tidak boleh kelihatan mukanya, dia harus ditutup cadar sama sekali. Jadi tangan, muka itu harus ditutup. Jadi kalau sekarang masih ada orang-orang yang sangat rapat gitu ya, mukanya di Indonesia juga banyak. Jadi ya itu Yahudi juga gitu. Artinya dia pengikut dari aliran mazhab Yahudi yang diikuti Paulus ini gitu. Jadi termasuk umatnya Paulus gitu ya. Tapi menarik di ayat 16 di 1 Korintus ya,
Di ayat 16 dia bilang jika seseorang cenderung berdebat tentang itu kerudung, maka gereja Tuhan tidak punya kebiasaan itu. Jadi jika ada di antara orang Kristen ataupun tidak Kristen yang pengikut Paulus yang tidak mau pakai jilbab perempuan, maka Paulus bilang kami tidak punya kebiasaan berdebat. Ya sudah gitu, ya terserah intinya begitu. Jadi karena diserahkan seperti itu berarti dia tidak apa istilahnya, tidak ngotot gitu untuk orang-orang yang tidak mau. Kenapa dia memiliki perbedaan itu? Karena sejak dulu di kalangan Yahudi sendiri ada banyak aliran gitu, dan Paulus ini termasuk aliran yang paling keras gitu. Jadi makanya bagi dia itu sudah dari kecil nampaknya melihat wanita yang hijab, berhijab, berjilbab gitu, dan berkerudung ini apa namanya, menutup rapat gitu ya gitu. Makanya ketika mengajarkan Kristen dia juga punya cara pandang yang sangat-sangat ketat tentang pakaian gitu. Berarti semua jemaat produknya Paulus di gereja-gereja Yunani saat itu juga berjilbab. Nah ini kita lihat produk-produk mereka. Jadi yang disebut gereja Yunani itu sebenarnya di awal-awal itu memiliki bentuk yang mengikuti ajaran Paulus. Misalnya di sini berkulit hitam, kalau nggak salah ini dari Ethiopia ya. Jadi warga Kristen Ethiopia yang mengikuti ajaran Paulus memakai jilbab seperti ini. Ini di Eropa seperti ini ya. Ini ada pecinya juga, ini peci. Jadi yang romonya pakai peci, perempuannya pakai seperti ini. Ini jemaat ini gitu ya. Di jemaat biasa pakai jilbab. Nah, ini juga. Jadi peci itu udah nggak hanya kebiasaan di Indonesia ternyata. Ini peci ini orang-orang Kristen Eropa gitu juga pakai, gereja-gereja ortodoks gitu ya. Jadi umatnya Paulus gitu. Nah yang menarik ini karena Paulus mengajarkan tidak pakai tutup kepala ya. Jadi beda mazhab gitu ya. Tapi tentang jilbabnya sama. Tentang jilbabnya sama. Jadi perempuannya wajib pakai gitu. Nah, ini juga di Indonesia juga sama, di Rusia juga sama. Jadi ada yang hanya sekedar menutup saja, ada yang sampai rambutnya nggak boleh nampak. Nah ini rambutnya nggak boleh nampak sampai depan begini ya. Ini juga rambutnya nggak boleh nampak. Nah ini juga nih ada pelapis. Jadi ada pelapis ini khusus rambut, yang kecil ini khusus rambut ini. Biar nggak nampak rambutnya. Jadi semuanya itu warisan dari Yahudi, dari mazhabnya Paulus atau ajaran Paulus. Dan ini kalau Paulus berarti abad pertama. Sementara tadi di materi sebelumnya kita lihat jauh dari itu, sejak 2000 sebelum Masehi pun udah ada cadar gitu. Jadi perempuan kalau ketemu yang bukan keluarga pakai cadar, contohnya Ribka atau Rebeka gitu. Jadi ketemu calon suami waktu itu dia cadarnya dipakai. Nah itu, jadi itu salah satu wujud dari ajaran Paulus tentang jilbab sebagai bagian dari meneruskan ajaran tradisi Yahudi. Nah, bagaimana jika orang-orang Kristen tidak pakai? Nah, ini sekali lagi Paulus mengatakan saya tidak mau berdebat. Jadi jika orang memperdebatkan ajaran tentang kerudung, dia bilang kami tidak punya kebiasaan debat. Artinya biasanya
salah satu wujudnya ya di ekskomunikasi. Jadi kayak engkau bukan kami intinya gitu ya, walaupun sama-sama Kristen tapi engkau bukan kami. Nah itu hal biasa dalam, kalau di Indonesia seringkali pakai istilah denominasi, itu golongan atau merek gereja mereknya banyak gitu ya, karena ada perbedaan tentang ajaran, ada ajaran tentang liturgi yang berbeda, misal di Rusia sampai pecah gitu ya, ada yang perbedaan ajaran, misalnya kalau di Alkitab sudah ada golongan Paulus, golongan Apolos gitu. Jadi yang kita bahas di sini golongannya Paulus. Nah, golongannya Apolos mungkin beda lagi gitu, punya ajaran lain gitu. Cuman di PP tidak ada kitabnya gitu. Misal tentang monogami itu juga Paulus gitu. Nah, oke, itu singkatnya ya. Jadi Paulus sangat ketat tentang ini, jadi dia sangat kuat tentang kewajiban bentuk berkerudung bagi wanita, kan dia punya mazhab Yahudi. Sedangkan Kristen-Kristen lain atau mungkin golongan bukan Kristen yang ikut ajaran Paulus dengan kewajiban berjilbabnya, ya itu warisan Yahudi juga. Seperti kemarin, karena waktu itu jilbab itu tanda orang apa ya, kasta lah gitu. Jadi orang berjilbab itu kastanya di atas. Ya, itu bagi bangsa Yahudi begitu. Jadi ketika orang lihat orang Yunani itu yang tidak pakai, bagi mereka itu rendah gitu ya. Jadi kalau wanita tidak berjilbab itu bagi mereka itu Yunani, maksudnya begitu. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi, bukan Kristen. Itu sejarahnya begitu. Makanya gereja-gereja yang bilang gereja purba, gereja awal, gereja tua di awal, di gereja Yunani ya, itu pakai jilbab. Sedangkan gereja-gereja yang masuk ke wilayah bangsa-bangsa di luar Yunani, nah itu mulai ada kesepakatan tidak mengikuti lagi ajaran Paulus. Demikian, semoga menambah wawasan. Silahkan komen, silahkan share. Jika Anda punya pergumulan tentang berkerudung atau tidak, mengikuti Paulus atau tidak, silahkan komen juga. Tuhan yang hidup kiranya mengajarkan kepada kita esensinya dan memberi kita bentuk-bentuk yang sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Amin.